Gengs, kalian pernah lihat ondel-ondel joget bareng kura-kura sambil nyanyi lagu reggae? Wah, ini beneran kejadian dan super kocak. Tapi tunggu dulu, kenapa ondel-ondel bisa ada di pantai? Dan kenapa mereka malah pakai baju Hawaiian dan kacamata hitam? Ternyata hari ini bukan hari biasa, tapi hari kura-kura dan penyu sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar? Sobat-sobat ceria pecinta ondel-ondel sejati? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu penuh tawa ya. Sebelum lanjut ke kisah gokil hari ini, jangan lupa dong buat tekan tombol like kalau kalian suka cerita lucu tentang ondel-ondel. Komen di bawah kalau punya pengalaman unik sama kura-kura, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah-kisah gokil selanjutnya bareng ondel-ondel kita tercinta. Dan seperti biasa, yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar. Biar video ini jadi penuh berkah. Jangan lupa juga tulis kalian nonton dari mana nih? Dari Aceh sampai Papua, kita satukan tawa bareng ondel-ondel. Di suatu pagi yang cerah, langit berwarna biru cerah tanpa sedikit pun awan yang menghalangi sinar matahari. Suasana di perkampungan Betawi tempat tinggal ondel-ondel Cimug dan Cimut terasa lebih semarak dari biasanya. Burung-burung berkicau riang, suara klakson bajai bersahut-sahutan, dan aroma nasi uduk dari warung Empok Ipah menyeruak di udara. Tapi, ada satu hal yang membuat hari itu benar-benar berbeda dan luar biasa spesial. Cimug dan Cimut baru saja menerima sebuah undangan yang sangat tidak biasa. Undangan itu dikirim langsung oleh seekor labi-labi bernama Bulul melalui burung merpati pos. Iya, merpati pos. Begitu dibuka, undangan tersebut dihias dengan motif batok kelapa, tempurung kura-kura, dan ada tulisan menggemaskan berbunyi, "Selamat datang dalam acara Dancing Turtles Rock, khusus untuk merayakan Hari Kura-kura dan Penyu Sedunia di Pantai Teluk Penyu." Cimug yang sedang menyapu halaman langsung berhenti dan teriak, "Wah, Cimut, kita diundang ke pesta kura-kura." Cimut yang lagi nyiram tanaman langsung kesiram air sendiri karena kaget. "Apa? Undangan dari kura-kura? Beneran? Jangan-jangan ini jebakan prank dari ondel-ondel lain?" ujar Cimut dengan wajah was-was. Tapi begitu mereka lihat stempel resminya, berbentuk kaki kura-kura dengan cap daun kelapa, mereka sadar, ini undangan resmi dan sungguhan. Dengan semangat 45, mereka langsung masuk rumah, buka lemari, dan mulai milih kostum. Kali ini, bukan kostum biasa. Mereka pilih baju pantai motif daun pisang dan nanas, lengkap dengan topi jerami dan kacamata hitam. Penampilan mereka mirip turis-turis asing yang lagi liburan ke Bali, padahal mereka mau ke Cilacap, tepatnya di Pantai Teluk Penyu. Perjalanan dari kampung Betawi menuju Pantai Teluk Penyu pun dimulai. Mereka naik bajai dulu ke stasiun, lanjut naik kereta ekonomi yang penuh pedagang asongan, dan di setiap stasiun, mereka jadi tontonan karena nggak setiap hari orang bisa lihat ondel-ondel naik kereta sambil bawa tas ransel dan ukulele. Di perjalanan, Cimug nyanyi lagu reggae modifikasi, "Di Pantai Penyu kita joget berdua sambil makan kerang, hati pun bahagia." Satu gerbong kereta ikut nyanyi dan goyang bareng. Ada yang rekam, ada yang kasih uang saweran, bahkan ada nenek-nenek yang ngajak selfie. Seru banget pokoknya. Setelah sampai stasiun terakhir, mereka disambut sama panitia lokal dan naik angkot yang udah dihias kayak kapal bajak laut mini. Lengkap dengan layar dari daun pisang dan speaker yang muterin lagu reggae nonstop. Sampai di Pantai Teluk Penyu, suasananya langsung berubah jadi kayak festival besar. Ada panggung dari bambu, karpet dari daun kelapa, hiasan tempurung di mana-mana, dan stand makanan khas daerah Cilacap. Ondel-ondel langsung disambut meriah sama para panitia, dan di antara mereka muncul tokoh unik. Seekor labi-labi raksasa bernama Bulul, mengenakan topi pantai dan kalung bunga. Suaranya berat dan merdu, seperti penyiar radio tahun 90-an. "Selamat datang para bintang tamu dari ibu kota. Kita sudah lama menunggu kalian," kata Bulul sambil melompat kecil ke arah panggung. Cimug dan Cimut kaget bukan main. Labi-labi bisa ngomong? Bisa NGMC pula? Ternyata Bulul adalah labi-labi tertua di Teluk Penyu, dan juga yang paling gaul. Dia paham musik pop, bisa beatbox pakai tempurung, dan suka ngedanci tiap sore bareng anak-anak relawan konservasi. Bulul lalu memperkenalkan tim panitia lainnya. Ada penyu sisik si stylist, kura-kura darat si DJ, dan labi-labi kecil yang jadi tukang dokumentasi pakai kamera GoPro yang ditempel di tempurung.
Semua reptil yang terlibat di acara ini punya peran masing-masing. Bahkan ada kura-kura berkacamata yang ngurus bagian konsumsi dan logistik. Mereka semua udah latihan sebulan penuh buat acara Dancing Turtles Rock ini, dan Cimuk serta Cimut dipercaya jadi penampil utama pembuka acara. Wah, kita beneran kayak artis ya Mut, kata Cimuk sambil ngaca pakai tempurung. Cimut senyum-senyum sambil ngolesin sunblock di pipi ondel-ondelnya yang sebenarnya dari kayu. Gue siap manggung, bro. Mereka kemudian dibawa ke tenda persiapan, dikasih minum air kelapa, dan bahkan dapat welcome snack berupa keripik rumput laut yang dibentuk seperti kura-kura. Sambil nunggu acara dimulai, Cimuk iseng main ukulele dan nyanyi lagu Turtle Rock Reggae. Dan tanpa disadari, para kura-kura, penyu, dan labi-labi di sekitar mulai goyang pelan. Suasananya jadi makin hangat dan lucu. Apalagi waktu Cimuk bikin beat pakai batok kelapa, dan semua hewan ikut tepuk-tepuk tempurung. Baru saja selesai latihan, tiba-tiba terdengar suara gong khas Jawa dibunyikan, menandakan acara akan dimulai. Semua panitia langsung bergerak sigap. Bulul masuk ke panggung dan buka acara dengan gaya kocak. Selamat datang di acara tahunan yang paling ditunggu-tunggu di seluruh garis pantai selatan. Hari ini kita nggak cuma rayain hari kura-kura dan penyu sedunia, tapi juga rayakan persahabatan antar spesies, antar kota, bahkan antar tempurung. Semua penonton bersorak. Cimuk dan Cimut berdiri di belakang panggung, deg-degan sekaligus semangat. Mereka tahu, momen ini bukan cuma lucu-lucuan, tapi juga jadi kesempatan emas untuk belajar tentang satwa unik, edukasi lingkungan, dan tentu saja, joget sepuasnya di bawah sinar matahari pantai. Cimuk dan Cimut pun resmi tampil sebagai pembuka acara. Mereka naik atas panggung dengan gaya khas ondel-ondel, kepala bergoyang, badan tegap, dan langkah semangat. Musik khas Betawi mulai mengalun dari speaker, namun kemudian dimix dengan irama reggae khas pantai. Penonton pun langsung sorak-sorai, bahkan penyu dan kura-kura pun menggoyangkan tempurung mereka ke kanan dan kiri. Begitu lagu, ondel-ondel tamasya di Teluk Penyu dimainkan, suasana makin pecah. Anak-anak dari komunitas konservasi menari di depan panggung, sambil membawa miniatur penyu dari kardus. Cimug, yang ternyata bisa break dance, bikin semua penonton ternganga waktu dia muter di atas satu kaki sambil pegang ukulele. Cimut pun gak kalah. Dia salto mundur sambil nari Betawi freestyle, dan tempurung penyu di belakang panggung pun ikut bergetar karena saking semangatnya. Namun setelah penampilan heboh itu, Bulul mengajak Cimug dan Cimut duduk di kursi daun kelapa, semacam sofa dari anyaman daun yang dipakai buat talk show dadakan. Disinilah mereka belajar tentang makna hari kura-kura dan penyu sedunia. Kalian tahu nggak? Ujar Bulul sambil menyedot es kelapa muda. Hari ini diperingati setiap 23 Mei untuk menyadarkan semua makhluk, terutama manusia, tentang pentingnya melestarikan penyu, kura-kura, dan labi-labi. Cimut manggut-manggut, sedangkan Cimug malah nanya, emangnya beda ya penyu, kura-kura, dan labi-labi? Kirain sama aja, yang penting ada tempurungnya. Obrolan pun berubah jadi sesi edukasi kocak. Bulul menjelaskan dengan gaya ala stand-up komedi. Kalau kura-kura darat itu tinggalnya ya di darat. Bro, jalan pelan banget. Tapi kalau soal umur, mereka bisa ngalahin kakek nenek kalian. Penyu itu reptil laut, bisa renang ribuan kilometer tapi nggak bisa mundur. Nah, kalau labi-labi, ini spesial. Kita nih semi akuatik, punya moncong kayak snorkel, bisa berenang dan ngesot di darat. Plus, tempurung kita nggak sekeras penyu, tapi lentur kayak sandal jepit bekas. Semua penonton ketawa ngakak, termasuk Cimug yang sampai guling-guling. Tak hanya lucu, penjelasan ini juga membuka wawasan mereka. Setelah sesi edukasi singkat tapi penuh canda dari Bulul, Cimug dan Cimut mulai banyak bertanya, Bulul, kenapa ya kura-kura itu bisa hidup sampai ratusan tahun? Apa rahasianya? Apa mereka punya rahasia awet muda seperti manusia artis? Bulul mengangkat tempurungnya dan menjawab dengan nada serius tapi jenaka. Ya, rahasianya itu sih simpel, bro. Kura-kura itu pinter banget ngatur napas dan metabolisme tubuh. Jadi mereka nggak gampang capek. Makanya bisa santai dan enjoy hidup. Kalau kamu sering stres dan buru-buru, nanti kamu nggak awet muda. Nih. Cimug manggut-manggut, sambil mikir, wah, berarti kita harus belajar santai dari kura-kura ya, Mut? Cimut nambahin, terus gimana sama penyu? Katanya penyu bisa berenang ribuan kilometer,
Itu gimana caranya nggak kecapean? Ya? Apa mereka pakai semacam sepatu roda bawah air? Bulul tertawa terbahak-bahak. Kalau itu, rahasianya di sirip mereka yang kuat dan otot-ototnya yang fleksibel. Sirip itu kayak dayung kapal. Bro, mereka pakai gaya renang efisien yang hemat energi. Kalau manusia renang pakai gaya bebas, mungkin bisa capek banget. Tapi penyu sudah diset otomatis oleh alam supaya tahan lama. Dan jangan lupa, mereka juga butuh istirahat di pantai. Loh, buat ngetidur dan bertelur. Obrolan makin seru ketika tiba-tiba kura-kura darat nyelonong ikut nimbrung. Kalian tahu nggak, kalau kura-kura darat ada yang ukurannya sebesar mobil? Namanya kura-kura raksasa Galapagos. Kalau mereka marah, bisa bikin gempa kecil karena gerakannya berat banget. Cimuk dan Cimut melongo. Gila, kura-kura segede mobil? Bisa buat angkutan umum tuh. Semua ketawa geli sambil membayangkan ondel-ondel naik kura-kura raksasa keliling kampung. Labi-labi kecil kemudian memperlihatkan beberapa foto lucu yang dia ambil dengan GoPro-nya. Lihat nih, ini foto waktu aku lagi ngintip penyu kecil baru menetas. Mereka imut banget, tapi perjuangannya berat banget buat sampai ke laut. Banyak predator yang siap melahap kalau nggak waspada. Cimuk mengangguk. Wah, makanya penting banget ya kita jaga habitat mereka, supaya generasi penyu dan kura-kura berikutnya bisa hidup aman dan berkembang biak. Tidak hanya obrolan tentang fakta, tapi juga cerita-cerita lucu dan anekdot yang membuat suasana semakin cair. Bulul bercerita tentang bagaimana dia pernah hampir kalah lomba joget sama kura-kura kecil bernama Tutu, yang ternyata jago break dance dan membuat seluruh penonton tepuk tangan riuh. Aku sampai mikir, ini kura-kura atau dancer profesional? Bulul berkata sambil tertawa. Cimuk dan Cimut ikut tertawa terbahak-bahak membayangkan kura-kura break dance. Dengan suasana hangat dan penuh tawa, Cimuk dan Cimut jadi makin semangat menyebarkan pesan penting hari itu, bahwa merayakan Hari Kura-Kura dan Penyu bukan cuma soal bersenang-senang, tapi juga menjaga bumi, menjaga kelestarian, dan belajar dari makhluk-makhluk kecil tapi hebat ini. Setelah seru-seruan ngobrol dan belajar bareng Bulul serta teman-teman konservasi, ondel-ondel mulai mencoba beberapa gerakan dansa yang terinspirasi dari gerakan kura-kura dan penyu. Cimuk dengan badannya yang besar dan langkah kaki yang berat mencoba meniru gerakan lambat kura-kura darat. Aduh, berat banget ya, Mut, jalan pelan-pelan kayak gini, rasanya kayak lagi jalan di lumpur, katanya sambil tertawa. Sementara Cimut yang lebih lincah mencoba gerakan sirip penyu yang lincah dan cepat berenang di air. Hayo, kalau aku bisa kayak penyu, pasti nggak capek renang jauh-jauh ke laut, katanya dengan nada bercanda. Bulul melihat itu semua dan bilang, asik nih, kita bikin lomba dance nih, siapa yang paling keren ngikutin gaya kura-kura dan penyu, dapat hadiah dari aku. Semua setuju dengan semangat. Lomba dansa pun dimulai, dan kejadian lucu langsung terjadi. Ondel-ondel yang besar itu malah sering terpeleset karena susah menjaga keseimbangan dengan gerakan pelan dan sirip yang dibuat-buat. Cimuk dan Cimut malah kelihatan kayak penyu balapan, tapi kadang salah langkah dan jatuh sambil ngakak. Tiba-tiba, datanglah seekor labi-labi yang lebih kecil, bernama Lala, ikut nimbrung. Kalian tahu nggak? Labi-labi itu termasuk hewan yang bisa hidup di air tawar dan payau. Mereka juga suka banget tidur di dasar sungai atau danau. Kadang aku sampai ketiduran terus bangun di tempat yang beda, katanya sambil tertawa. Ondel-ondel pun makin penasaran, bertanya satu persatu, Lala, gimana sih cara kalian bertahan hidup di air yang kadang asin dan kadang tawar? Apa kalian punya trik khusus? Lala menjawab, kami itu tahan banting banget. Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kalau airnya asin, kami tetap nyaman kok. Ditambah lagi, kami punya cangkang keras buat perlindungan, jadi nggak gampang diserang predator. Cimuk bilang, wah, keren banget ya, kalian tuh kayak superhero air. Saat lomba dansa berlangsung, Bulul mengambil kesempatan buat menyampaikan pesan penting. Kalian semua harus tahu, menjaga habitat kura-kura, penyu, dan labi-labi itu sangat penting. Karena banyak dari mereka yang sekarang terancam punah akibat polusi, penangkapan liar, dan hilangnya tempat bertelur. Nah, dengan merayakan Hari Kura-Kura dan Penyu, kita nggak cuma seru-seruan, tapi juga mengingatkan semua orang buat jaga alam. Ondel-ondel pun mengangguk setuju dan berjanji untuk terus jadi duta konservasi. Akhirnya, lomba dansa selesai dengan tawa dan tepuk tangan meriah.
Semua merasa senang bisa belajar sekaligus bersenang-senang di pantai Teluk Penyu. Bulul memberikan hadiah kecil berupa medali kerang kepada pemenang, dan mereka semua foto bersama sambil berjoget lagi. Cimuk dan Cimut yang biasanya kaku malah makin jago gerakan dansa kura-kura dan penyu. Sampai-sampai pengunjung yang melihat ikut tersenyum dan ikut bergoyang. Hari itu berakhir dengan kebahagiaan dan harapan besar dari ondel-ondel dan teman-teman konservasi. Mereka yakin bahwa dengan edukasi dan keseruan seperti ini, makin banyak orang yang peduli dan mau ikut menjaga kelestarian kura-kura, penyu, dan labi-labi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan tentu saja, ondel-ondel siap terus jadi ikon keceriaan sekaligus penyampai pesan penting untuk bumi kita tercinta. Menjelang sore hari, suasana di pantai Teluk Penyu semakin hangat dan penuh keceriaan. Ondel-ondel, Cimug, dan Cimut sudah mulai lelah tapi semangat mereka tetap membara. Mereka duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin sepau-sepau dan suara ombak yang tenang. Bulul mengajak semua untuk refleksi sejenak. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak tentang kura-kura, penyu, dan labi-labi. Kita tahu perjuangan mereka untuk bertahan hidup di alam yang kadang keras. Ini jadi pengingat buat kita semua, betapa pentingnya menjaga lingkungan dan habitat mereka supaya mereka bisa terus hidup dan berkembang biak. Cimut mengangguk. Iya, Bulul. Aku jadi sadar bahwa walaupun mereka terlihat lambat dan tenang, mereka punya peranan besar untuk ekosistem. Misalnya, penyu itu bantu menjaga kesehatan terumbu karang dan pasir di pantai. Kalau mereka punah, bisa-bisa ekosistem kita rusak parah. Cimuk menimpali dengan gaya khasnya. Betul, Mut. Kura-kura dan penyu itu kayak pahlawan super yang gak kelihatan. Tapi kerja keras mereka menyelamatkan laut dan daratan. Kita harus belajar dari mereka, buat jadi pelindung bumi juga. Di tengah suasana hangat itu, Bulul mengeluarkan kotak kecil berisi cenderamata hasil buatan komunitas konservasi lokal. Ini untuk kalian, sebagai tanda terima kasih sudah ikut merayakan Hari Kura-Kura dan Penyu bersama kami. Semoga kalian terus jadi inspirasi buat banyak orang, kata Bulul sambil menyerahkan bingkisan ke Cimug dan Cimut. Ondel-ondel yang besar juga dapat topi lucu bergambar kura-kura, yang langsung dipakai dengan gaya gokil membuat semua tertawa. Malam mulai tiba, dan acara ditutup dengan doa bersama agar kura-kura, penyu, dan labi-labi terus dilindungi dan habitat mereka selalu aman. Ondel-ondel mengajak penonton video ini untuk ikut berpartisipasi menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung program konservasi. Yuk, kita jaga bumi ini, supaya ondel-ondel dan makhluk-makhluk lucu lainnya bisa terus hidup dan menari bersama, kata Cimug mengakhiri. Sebelum menutup video, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, dan jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian. Bagikan cerita ini ke teman-teman agar lebih banyak yang peduli dengan kelestarian alam dan makhluk-makhluk menakjubkan seperti kura-kura dan penyu. Terima kasih sudah ikut merayakan hari spesial ini bersama kami. Sampai jumpa di petualangan ondel-ondel berikutnya. Tetap semangat dan jaga alam. Nah sobat ceria, itu dia kisah lucu dan penuh pesan dari ondel-ondel kita hari ini. Semoga bikin kalian ketawa sekaligus makin sayang sama alam dan hewan-hewan lucu seperti kura-kura dan penyu ya. Jangan lupa untuk terus dukung konservasi, dan siapa tahu, tahun depan kamu bisa joget bareng Cimug di pantai juga. Oke teman-teman, itu dia keseruan dan pelajaran seru kita hari ini bareng ondel-ondel merayakan Hari Kura-Kura dan Penyu sedunia di pantai Teluk Penyu. Semoga cerita ini bikin kalian gak cuma ketawa, tapi juga makin sayang sama makhluk-makhluk kecil yang hebat ini. Jangan lupa, setiap tindakan kecil kita sangat berarti untuk kelestarian mereka dan bumi kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah ya, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan kasih tahu juga dong kalian dari mana asalnya. Subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita seru dan edukatif berikutnya dari ondel-ondel. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di petualangan seru berikutnya. Jaga alam, jaga bumi, dan tetap semangat. Salam hangat dari kami semua, terutama dari ondel-ondel yang selalu siap menghibur dan mengedukasi. Bye-bye.